Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariani. Saya dari kelas K321 Manajemen Non-Reguler dengan prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur ekspor dan impor. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester dari mata kuliah Manajemen Ekspor dan Impor. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama ada prosedur ekspor. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh eksportir apabila melakukan ekspor. Prosedur ekspor terdiri dari 12 langkah sebagai berikut. Yang pertama ada korespondensi. Eksportir mengadakan korespondensi dengan importir luar negeri untuk menawarkan dan menegosiasikan komoditi yang akan dijualnya. Dalam surat penawaran kepada importir harus dicantumkan jenis barang, mutunya, harganya, serta syarat-syarat pengiriman dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu pembuatan kontrak dagang. Apabila importir menyetujui penawaran yang diajukan oleh eksportir, maka importir dan eksportir membuat dan menandatangani kontrak dagang. Dalam kontrak dagang dicantumkan hal-hal yang disepakati bersama. Kemudian ada penerbitan letter of credit atau LC. Setelah kontrak dagang ditandatangani, maka importir membuka LC melalui bank koresponden di negaranya dan mengirimkan LC tersebut ke bank devisa yang ditunjuk memberikan diterimanya LC tersebut kepada eksportir. Kemudian ada mempersiapkan barang ekspor. Dengan diterimanya LC tersebut, maka eksportir mempersiapkan barang-barang yang dipesan importir. Kemudian, barang-barang yang dipersiapkan harus sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian yang kelima ada mendaftarkan pemberian ekspor barang EPB. Eksportir mendaftarkan pemberitahuan ekspor dagang EPB ke bank devisa dengan melampirkan surat sanggup apabila barang ekspornya terkena pungutan ekspor. Kemudian ada pemesanan ruang kapal. Eksportir memesan ruang kapal ke perusahaan pelayaran, samudra atau perusahaan penerbangan. Perlu dicek perusahaan perkapalan mana yang mempunyai tarif angkatan kargo paling murah dan paling memberikan jaminan akan ketepatan waktu pelayaran. Kemudian ada pengiriman barang ke pelabuhan. Eksportir sendiri dapat mengirim barang ke pelabuhan, pengiriman dan perusahaan barang ke pelabuhan, dan ke kapal dapat atau perusahaan ekspedisi, muatan kapal laut. Kemudian dokumen-dokumen ekspor disertakan dalam pengiriman barang ke pelabuhan atau ke kapal. Kemudian ada pemeriksaan bea cukai. Di pelabuhan, dokumen ekspor diperiksa oleh pihak bea cukai. Apabila diperlukan, barang-barang akan diekspor diperiksa juga oleh pihak bea cukai. Apabila barang-barang dan dokumen yang menyertainya telah sesuai dengan ketentuan bea cukai, maka pihak bea cukai menandatangani pernyataan persetujuan muat yang ada pada EPB. Kemudian ada pemuatan barang ke kapal. Setelah pihak bea cukai menandatangani FEB, maka barang telah dapat dimuat ke kapal. Segera setelah barang dimuat ke kapal, pihak pelayaran menerbitkan Bill of Landing atau BL yang kemudian diserahkan kepada eksportir. Kemudian ada surat keterangan asal. Eksportir sendiri atau perusahaan atau EMKL, EMKU memikat pemuatan barangnya dan mengajukan permohonan atau kantor dinas Departemen Perdagangan atau memperoleh SKA apabila diperlukan. Kemudian ada pencairan LC. Apabila barang sudah
kapalkan, maka eksportir sudah dapat ke bank untuk mencairkan LC dokumen-dokumen yang diserahkan ke bank apabila BL, komersial, invoice, packing list, dan PEB. Kemudian ada yang ke 12, yaitu ada pengiriman barang ke importir. Barang dalam perjalanan dengan kapal dari Indonesia ke pelabuhan di negara importir. Kemudian materi selanjutnya itu jenis-jenis dokumen ekspor dan para pelaku ekspor. Yang pertama ada invoice atau eksportir. Kemudian yang kedua ada full set on board ocean bill of landing atau airway bill perusahaan penerbangan. Kemudian ada yang ketiga ada packing atau eksportir. Keempat ada certificate of origin yaitu kantor Kementerian Perdagangan. Kelima ada insurance policy, perusahaan asuransi. Kemudian yang keenam ada perusahaan agen pelayaran. Ketujuh ada eksportir. Kedelapan ada manufaktur atau produsen supplier. 9 ada eksportir. 10 surveyor sertifikat atau independent servicer. 11 bank. 12 balai pengujian dan sertifikasi mutu barang. 13 pabrik pembuatan barang ekspor. Ke-14 ada dinas peternakan, dan yang terakhir ada perusahaan jasa transportasi. Materi selanjutnya yaitu Incoterms 2020. Yang pertama ada EXW atau Ex-Work. Term ini maka kewajiban penjual eksportir sangat minim sekali dalam pengiriman barang, atau dengan kata lain, penjual atau eksportir tidak bertanggung jawab sama sekali dalam pengiriman barangnya kepada pembeli atau eksportir. Eksportir hanya mempersiapkan dan mengemas barangnya. Setelah itu, importirlah yang berkewajiban menanggung semua biaya dan risiko transportasi barang, mulai dari tempat origin atau tempat eksportir sampai ke tujuan akhir atau tempat importir. Yang kedua ada FCA atau Free Carrier. Pihak penjual eksportir hanya bertanggung jawab untuk mengurus izin ekspor dan menyerahkan barang ke pihak pengangkut di tempat yang telah ditentukan, biasanya di kantor atau gudang milik pengangkut atau di negara eksportir. Yang ketiga ada CPT atau Carriage Paid To, yaitu pihak penjual eksportir menanggung biaya pengangkutan sampai barang tiba di port negara tujuan atau negara pembeli. Atau negara pembeli importir, dan belum dibongkar dari pesawat atau belum diurus customer di negara importir. Kemudian ada yang keempat yaitu CIP. Sama seperti CPT, namun jika memakai tren ini, pihak penjual eksportir wajib membayar premi asuransi pengangkutan terhadap barang yang dikirim. Yang kelima ada DPU, Delivery at Place Unloaded. Penjual bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan dan pengiriman barang diturunkan dari alat angkut yang tiba di tempat yang disebutkan. Transfer resiko dari penjual ke pembeli ketika barang telah dibongkar. Ini adalah satu-satunya aturan yang mengharuskan penjual untuk menurunkan barang untuk menyelesaikan pengiriman. Pembeli bertanggung jawab atas izin impor dan pajak lokal atau bea masuk yang berlaku. Aturan yang berguna cocok untuk operasi peti kemas, di mana penjual bertanggung jawab atas pengangkutan utama. Yang keenam ada DAP atau Deliver at Place.
tanggung jawab penjual atau eksportir sampai di port negara tujuan atau negara importir. Namun pada tren ini, peralihan tanggung jawab tidak dibatasi hanya pada terminal atau gudang dan lain-lain, tetapi boleh selain terminal, misal di kantor dan lain-lain. Yang ketujuh ada DDP atau Delivered Dirty Paid. Merupakan kebalikan dari ex-work, di mana pihak penjual atau eksportir bertanggung jawab mengirimkan barang sampai di tempat tujuan akhir atau tempat importir, termasuk biaya asuransi, bea masuk, pajak impor, cukai, dan semua biaya lain yang mungkin muncul sebagai biaya impor. Kemudian ada FAS atau Free Alongside Ship. Pihak penjual atau eksportir bertanggung jawab mengirimkan barang sampai barang berada di samping kapal di pelabuhan keberangkatan atau pelabuhan muat, dan kondisi barang siap untuk dimuat ke atas kapal. Kemudian ada FOB atau Free On Board. Pihak penjual atau eksportir bertanggung jawab mengirimkan barang sampai barang dimuat ke atas kapal di pelabuhan muat, termasuk mengurus formalitas ekspornya seperti izin ekspor, customer clearancer, dan formalitas ekspor lainnya. Dalam kondisi ini, sepertinya biasanya sering disebut barang sudah dalam kondisi clean for export atau siap berangkat. Kemudian ada CVR atau Cost and Free Hike. Pihak penjual atau eksportir wajib mengirimkan barang dan menanggung biaya pengapalan sampai kapal yang muat barang tiba di pelabuhan tujuan atau belum dibongkar. Dan yang terakhir ada CIP atau Cost, Insurance, and Free Hike. Sama seperti SPR, yaitu penjual eksportir wajib mengirimkan barang sampai di pelabuhan tujuannya dalam kondisi sebelum dibongkar dari kapal. Namun, ada tambahan kewajiban bagi penjual, yaitu wajib membayar premi asuransi pengangkutan terhadap barang yang telah dikapalkan tersebut. Nah, itulah penjelasan dari prosedur ekspor, kemudian jenis-jenis dokumen, dan yang terakhir ada interim 2020. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.